warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andinita Febrianti Jafar SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bulukumba. Pada hari ini saya tidak sendiri. Saat ini saya ditemani oleh Ibu Andi Asriani SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri Satap 13 Bulukumba. Jadi kali ini saya akan melakukan wawancara terhadap Ibu Kepala Sekolah berkaitan dengan kasus-kasus atau beberapa masalah yang pernah ditangani berkaitan dengan dilema etika. Nah, kebetulan Ibu Andi Asriani ini di sini sudah mengabdi di sekolah ini sudah 20 tahun ya. 25 tahun sudah mengabdi di sini. Dan beliau ini merupakan salah satu kepala sekolah terbaik yang ada di Kabupaten Bulukumba. Ya, selamat siang, Bu. Selamat siang, calon guru penggerak. Ya, Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk pada hari ini kita bisa berbincang-bincang mengenai beberapa kasus yang pernah Ibu tangani. Terima kasih atas waktunya, Bu. Karena saya banyak mengganggu waktu Ibu, mungkin Ibu ini sedang sibuk. Jadi saya mengambil waktunya sedikit, Bu. Ya, jadi kita tahu bahwa Ibu ini sudah mengabdi di sini sudah puluhan tahun, 25 tahun itu sangat luar biasa pengabdiannya selama di sini. Pastinya juga dalam masa pengabdian Ibu di sini itu banyak kasus-kasus yang pernah Ibu hadapi atau beberapa tantangan atau beberapa masalah sudah banyak Ibu lewati, pahit, manis, asam manis sudah Ibu lewati pastinya selama Ibu mengabdi di sini. Kalau boleh tahu ada tidak Ibu kasus yang menurut Ibu itu sangat membekas sampai sekarang? Mungkin Kasus-kasus yang saya alami selama ini sebenarnya banyak, tapi alhamdulillah bisa terselesaikan dengan dalam mengambil satu keputusan. Kami itu melihat atau melihat mana situasi apa, kemudian kita perhatikan dulu apa permasalahannya dalam mengambil suatu keputusan itu. Seperti itu yang kita lakukan. Kadang ada permasalahan di satu sisi, kita mengambil satu keputusan secara moral itu benar, tetapi kadang bertentangan. iya, Seperti betul itu. sekali. Ya, jadi yang Ibu tadi sampaikan itu sudah merujuk kepada apa yang akan kita bahas hari ini mengenai dilema etika atau wujudan moral. Nah, selama ini Bu, bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau wujudan moral? Bagaimana Ibu mengidentifikasi? Kami itu mengidentifikasi kasus-kasus dilema yang terjadi di sekolah dengan cara melihat situasi dan permasalahannya, seperti itu. Ya Bu, jadi tadi melihat situasi dan permasalahannya seperti apa sehingga mungkin bisa diidentifikasi bahwa ini kasus dilema etika atau wujudan moral, ya seperti itu Bu ya. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau ada nilai-nilai kebajikan yang sama-sama benar. Misalnya kalau kita ambil keputusan A itu benar dan keputusan B itu benar juga, sehingga ada terjadi dilema. Bagaimana cara Ibu itu mengambil keputusan? Dalam mengambil suatu keputusan, kami melakukan musyawarah dan pertimbangan yang matang, seperti itu, sehingga tidak ada hal-hal yang misalnya antara pihak satu dengan yang lain merasa terselimi atau merasa tidak adil. Karena di satu sisi sama-sama benar, seperti itu. Berarti Bu melihat dari sisi supaya semuanya bahagia, supaya tidak ada yang tersakiti. Tidak ada
sehingga keputusan yang ibu ambil itu sama-sama bisa diterima oleh bisa diterima kedua belah pihak misalnya seperti itu. Makanya itu kita mengambil dengan musyawarah dengan teman-teman dan harus dengan pertimbangan yang matang. Ya, betul sekali. Jadi intinya di sini adalah musyawarah. Musyawarah yang paling penting, betul sekali. Nah, langkah-langkah apa atau prosedur apa yang biasa ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya seperti apa ketika ibu Langkah-langkahnya itu kita harus mengidentifikasi fakta-fakta yang terjadi, kemudian kita melakukan secara musyawarah dan itu pertimbangan yang matang. Jadi harus ada fakta-fakta yang kita identifikasi. Ya, fakta-faktanya. Kemudian hal apa saja yang selama ini ibu anggap penting atau ibu anggap oh ini efektif dalam pengambilan keputusan tersebut pada kasus-kasus yang ibu hadapi? Menurut kami hal efektif itu yaitu pengambilan secara musyawarah dengan orang tua siswa, komite, guru, seperti itu, dan dengan pertimbangan yang matang. Itulah yang menurut kami efektif dilakukan. Baik Bu, misalnya kalau ibu sedang mengalami dilema etika tersebut, ibu menghadapi suatu tantangan, ibu menghadapi suatu masalah di sekolah, bagaimana ibu menyelesaikan kasus tersebut? Apakah ada jadwal tertentu dalam ibu menyelesaikan kasus tersebut atau langsung ibu selesaikan saat itu juga, atau ada jadwalnya, bentuknya atau prosedurnya seperti apa? Di dalam pengambilan satu keputusan kadang tidak ada jadwal, cuma kita lihat kasusnya itu apakah ini kasusnya sulit atau tidak. Jadi kadang ada kasus-kasus yang bisa diselesaikan saat itu juga, ada yang perlu musyawarah seperti itu. Jadi disesuaikan dengan tingkat kesulitan. Berarti penyelesaiannya itu sesuai dengan tingkat kesulitan dan kepentingannya. Kalau harus segera diambil keputusan berarti saat itu juga. Betul sekali Bu. Kemudian apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ibu atau membantu ibu dalam menentukan keputusan kalau menghadapi kasus-kasus dilema etika? Apakah ada seseorang atau ada faktor-faktor apa dari luar, apa seperti apa Bu? Faktor-faktor yang membantu kami dalam mengambil keputusan yaitu guru-guru. Jadi di sini adanya kolaborasi dengan guru-guru, kerjasama dengan komite dan orang tua siswa. Berarti itu kolaborasi, kerjasama itu penting sekali Bu ya dalam suatu sekolah, apalagi dalam pengambilan keputusan. Kemudian dari tadi Ibu apa yang telah Ibu sampaikan mengenai cara Ibu mengatasi suatu kasus, bagaimana cara Ibu menentukan keputusan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman yang pernah Ibu lalui tersebut. Apakah ada pelajaran yang Ibu dapat petik dalam pengambilan keputusan? Pelajaran yang sangat penting yang kami dapatkan di sini adalah itu kolaborasi, musyawarah, itu yang paling utama di dalam satu pengambilan keputusan. Berarti kolaborasi itu harus tetap terjaga Bu ya, hubungan baik agar dapat tercipta mungkin hubungan dengan relasi harus bagus dengan guru-guru dan semuanya ya. Betul sekali Bu, karena memang Ibu ini merupakan salah satu pimpinan terbaik, pasti anggotanya juga, guru-gurunya juga pasti bisa melakukan juga yang terbaik. Mungkin bisa Ibu ceritakan salah satu kasus dilema etika Bu, mungkin Bu yang pernah Ibu salah satu contohnya, misalnya baik itu dari guru ataupun misalnya dari murid. Ini contohnya dari guru. Misalnya ada seorang guru karena dia sering minta izin karena anaknya sakit. Di satu sisi ini masalah kemanusiaan. Sementara di sekolah kan ada tugas-tugas yang perlu diselesaikan. Inilah keadaan dilema di dalam mengambil suatu keputusan. Punya dilema. Di satu sisi perasaan, di satu sisi ada aturan-aturan atau kepentingan.
Ya berarti betul sekali tuh masuk betul-betul dilema Bu ya, karena di situ ada nilainya itu nilai-nilai kemanusiaan sama nilai-nilai tanggung jawab. Gimana ini sama-sama sebenarnya benar, tapi dia saling bertentangan seperti itu. Jadi di situ terjadi dilema bahwa kita ini bingung, apakah kita tetap membiarkan dia izin terus tapi tanggung jawabnya terabaikan. Nah, kemudian apakah kita inginkan dia tetap hadir ke sekolah tapi ada lagi perasaan kasihan seperti yang Ibu bilang, dia tinggal anaknya. Nah, lantas bagaimana cara Ibu mengambil keputusan ketika ada hal tersebut? Dalam mengambil keputusan yang seperti ini, saya lebih condong untuk ya saya izinkan, tapi tidak selamanya harus izin. Jadi dia harus menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sekolah. Baik, berarti Ibu tetap mengambil keputusan di mana kalau itu di dalam paradigma dilema etika itu, dalam prinsip dilema etika itu namanya berpikir berbasis rasa peduli. Jadi ibu masih mempedulikan apa yang sedang dihadapi oleh gurunya, tapi di sisi lain juga ibu tetap memikirkan juga, peduli juga terhadap nasib anak-anak yang maksudnya yang kepentingan untuk di sekolah seperti itu. Ya Bu, baiklah, jadi tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai kasus dilema etika, kemudian bagaimana cara Ibu mengambil keputusan. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Semoga apa yang kita telah diskusikan hari ini, telah kita bicarakan hari ini bisa Ibu pertahankan dan bisa Ibu maksimalkan. Amin. Terutama masalah kolaborasi dan musyawarah dengan guru di sekolah itu merupakan hal yang sangat luar biasa untuk dipertahankan. Terima kasih juga untuk calon guru penggerak. Dengan adanya CGP di sekolah ini, banyak hal-hal yang kami dapatkan, banyak pembelajaran. Kita dapat mengetahui antara dilema etika dan etika moral. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Saya juga terus membutuhkan dukungan dari Ibu, sehingga mungkin apa yang bisa saya dapatkan di program guru penggerak ini bisa saya juga terapkan di sekolah. Dan paling utama yaitu marilah kita selalu menjaga kebersamaan, kekeluargaan, kolaborasi di dalam melakukan kegiatan kita di sekolah dan dimanapun itu. Insya Allah. Baiklah Bu, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Andikita Febrianti Jafar, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bulukumba. Pada hari ini saya akan melakukan proses wawancara dengan salah satu kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Haja Roslina SPD MM selaku kepala sekolah dari SDN 6 Kasuara. Selamat siang Ibu. Siang juga. Ya. Baiklah, terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya pada hari ini mengenai saya ingin mengetahui bagaimana cara Ibu mengambil suatu keputusan ketika menghadapi suatu kasus dilema etika. Baiklah, mungkin langsung saja saya melakukan proses wawancaranya. Saya ingin bertanya kepada Ibu, ada tidak Bu kasus-kasus atau masalah atau tantangan yang pernah Ibu hadapi berkaitan dengan kasus dilema etika? Karena kan sebagai kepala sekolah tentunya kita tidak luput dari suatu masalah atau kasus yang dihadapi di sekolah. Mungkin bisa Ibu ceritakan salah satu kasusnya. Di
tentunya saya ucapkan dulu terima kasih atas waktunya untuk mewawancarai kami di sekolah yang sehubungan dengan kasus dilema etika yang biasa terjadi di dalam satu lembaga atau satuan pendidikan, di mana di sekolah kami ini kasus dilema etika yang biasa terjadi itu adanya di antara siswa yang kadang meminta izin untuk ingin membantu orang tua mencari nafkah. Nah, maka ini yang merupakan satu dilema di sekolah kami. Ya, kita tidak memberikan izin. Ya, ini persoalan ekonomi. Ya, sekira itu yang terjadi. Oh ya, berarti dilema etikanya ini karena ada siswa yang meminta izin untuk membantu orang tuanya. Iya. Terjadi dilema karena pendidikannya juga terbengkalai, mungkin seperti itu Bu ya. Iya. Kemudian selama ini kan Ibu kan sudah mengetahui ini tentang dilema etika apa dan segala macam. Kemudian selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi bahwa kasus ini merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral? Dalam mengidentifikasi kasus ini, ya, ini termasuk kasus dilema etika. Iya. Ya. Karena apa ya, dikatakan menjadi dilema, kita tidak memberikan izin, ini adalah faktor ekonomi. Ya. Tentunya ingin butuh biaya hidup, diberikan izin terbengkalai pendidikan, maka salah satu yang saya lakukan, ya, tetap memberikan izin, tetapi dengan terbatas waktu yang diberikan, bukan bahwa semaunya, ya, karena kita pendidikan juga akan terbengkalai pendidikannya. Jadi tetap diidentifikasi ini dengan ada inisiatif sendiri, jangan memberikan izin sesuai dengan keinginannya, tapi dengan membatasi waktu yang diberikan. Baiklah Bu. Nah, tadi itu sudah merupakan kasus dilema etika. Kemudian bagaimana selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama ketika ada kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti tadi contohnya yang Ibu sampaikan, contoh kasusnya bahwa ketika ada anak yang minta izin, di sisi lain tidak diizinkan, di sisi lain ingin diizinkan karena untuk membantu ekonomi keluarga, jadi di situ ada nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian di sisi lain ada nilai tanggung jawabnya, bahwa dia sebagai siswa. Nah, selama ini jadi bagaimana Ibu mengambil keputusan di sekolah terkait dengan masalah tersebut? Jadi untuk dilema ini yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, jika memang diperlukan satu pengambilan keputusan itu, maka terlebih dahulu kami melakukan koordinasi, ya, atau musyawarah kepada pihak-pihak tertentu terkait, yang tentunya di sini terdapat ada guru kelas. Nah, kemudian pihak lain yang diperlukan tentunya di sini adalah orang tua. Jadi kami melakukan koordinasi musyawarah antara guru kelasnya dan orang tua. Ya, berarti pengambilan keputusannya ini melalui musyawarah, ya, koordinasi bersama dengan pihak-pihak terkait, guru dan orang tua. Baik Bu. Kemudian langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Bagaimana langkah-langkahnya Ibu mengambil keputusan tersebut? Atau prosedur-prosedurnya seperti apa? Jadi dalam pengambilan keputusan ini artinya tidak memiliki prosedur yang terlalu prinsipil atau terlalu baku, ya, iya. Tapi salah satu yang kami usahakan itu hanya dengan jalan musyawarah mufakat. Berarti intinya tidak ada prosedur baku, ya, langsung melalui musyawarah saja. Kemudian jadi ketika pengambilan itu keputusan itu terjadi, kira-kira hal-hal apa saja atau adakah yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan
keputusan tersebut? Jadi tentunya kita ketahui bahwa dalam mengambil musyawarah ini ya tentunya kami melibatkan pemuda atau orang tua ya atau pendapat orang yang dipandang berkompeten, namun dalam pengambilan keputusan ini kadang ada kendala, namun karena kita yang namanya bermusyawarah ya tentunya ada solusi ya, tentunya ada jalan keluarnya untuk mengambil keputusan ini. Dan alhamdulillah selama kasus-kasus ini ditangani dengan pengambilan keputusan dengan secara musyawarah, maka semuanya itu akan ada solusinya. Baik, jadi setiap pasti pengambilan keputusan pasti ada kendalanya. Cuman ibu sebagai kepala sekolah mampu menyelesaikan solusi tersebut. Kemudian apakah dalam pengambilan atau dalam penyelesaian kasus dilema etika tersebut ada jadwal tertentu atau ada tata kelola yang ibu lakukan, atau apakah ketika menghadapi kasus dilema etika ibu langsung menyelesaikannya pada saat itu juga atau seperti apa, Bu? Jadi untuk tata kelola atau jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus-kasus ini ya kami hanya lebih menyelesaikan masalah yang ada ya. Apabila masalah tersebut menuntut untuk segera diselesaikan, maka akan langsung diselesaikan di tempat. Dan kalau memang masalah proses penyelesaiannya ini membutuhkan musyawarah atau bahkan berguru kepada orang yang lebih berkompeten, tentunya ini komite sekolah atau orang tua, maka saya lakukan seperti itu. Oh, berarti intinya di sini tergantung dari situasi dan kondisi dan kasusnya. Apakah kalau kasusnya rumit mungkin baru ada koordinasi, Ya. Tapi kalau kasusnya mudah untuk diselesaikan, Maka kita selesaikan saat itu juga. Baik, Bu. Dan ketika ibu melakukan pengambilan keputusan tersebut, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang mendukung ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Jadi tentunya dalam pengambilan keputusan tersebut yang mendukung itu ya adalah salah satu kerjasama dengan baik dengan orang tua, dengan komite atau stakeholder yang berkompeten dalam pendidikan khususnya di SD 6 ini ya, terutama kepada guru-guru kami ya, sekalipun gurunya senior ya, tapi karena kompetennya lebih bagus maka tentunya kita banyak belajar. Jadi kita tidak istilah bahwa karena lebih tua dari dia atau muda ini maka kita tidak perlu curhat sama dia. Oh, berarti seseorangnya ini berarti dalam lingkungan sekolah itu sendiri, baik itu guru, mungkin orang tua yang mampu memberi dukungan. Kemudian dari semua hal yang telah ibu sampaikan tadi dari proses wawancara kita ini, apa pembelajaran yang bisa ibu petik dari pengalaman selama ini dalam mengatasi kasus-kasus tentang dilema etika ini? Apakah ada pembelajaran yang ibu dapatkan? Ya. Pembelajaran yang saya dapatkan bahwa apabila kita menghadapi sebuah masalah ya, dan kita tidak memiliki satu pandangan mengenai orang ini, yang mempermudah tersebut adalah memiliki jalan musyawarah. Dan besar manfaatnya itu yang namanya musyawarah untuk mufakat. Ya, berarti intinya di sini bahwa pengambilan keputusan itu semua harus berlandaskan dari musyawarah mufakat sekolah. Ya, insyaallah. Baiklah, Bu, terima kasih atas waktunya hari ini, bincang-bincangnya hari ini mengenai bagaimana cara ibu tadi melakukan pengambilan keputusan. Jadi saya bisa menangkap bahwa ibu melakukan pengambilan keputusan ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika itu intinya adalah musyawarah dengan stakeholder yang ada di sekolah, dengan orang tua murid ataupun komite. Baiklah, Bu, terima kasih atas waktunya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.